ayo. Nah, ini enak banget Silakan ya Pak, duduk duduk-duduk di sini. Dengan pemandangan. Pemandangannya danau. Yes, anginnya dahsyat. sepoi-sepoi. Iya. Nah Pak, kalau ngomongin soal rumah impian ini menarik banget. Bapak pernah dengar nggak sih Pak ada yang bilang kayak gini, aduh generasi milenial, Gen Z, itu kayaknya susah nih untuk beli rumah. Katanya gitu, karena kita kebanyakan beli kopi. Aduh. Pandangan Patung gimana nih Pak? Jadi pandangan saya begini, memang perlu satu pendidikan kecerdasan keuangan mulai di sekolah. Nah, beberapa kali 3 menteri pendidikan saya WhatsApp, saya tulisin surat, tidak ada tanggapannya. Terakhir kemarin Mas Gibran nanggapin loh, saya akan hubungin, tim akan menghubungin. Terus kemudian di IG-nya begitu dia ada apa, saya komen, saya siap dihubungin, nomor telepon saya segini, apa tak kasih begini. Ya masih belum gitu ya. Semoga betul-betul yang namanya kecerdasan keuangan diajarkan di sekolah. Jadi salah satunya tadi bahwa banyak orang itu kayak tadi toh kalau orang sukses kan harus ACC toh. Ya, ACC. Nah kalau karakter itu ada PTM, berpikir panjang, kemudian tangguh, dan kemudian berikutnya mau belajar. Nah untuk berpikir panjang ini tadi, yaitu tadi banyak orang itu hanya cari nikmat jangka pendek. Kalau saya kan tadi bilang sadis, sabar dan disiplin. Sabar menyisihkan, kemudian disiplin investasi, bukan berarti, oh kalau dari dulu berarti Pak Tung hidupnya susah terus. Enggak loh. Golongan Gen Z, no ya, golongan ini, kalau saya kan golongan kolonial Belanda, nih masih zaman penjajahan. Milenial, ini kolonial. Ini. Nah, ternyata kita bisa kok nikmat, tapi tidak perlu sampai menghabiskan masa depan kita. Berpikir, caranya bagaimana? Saya juga healing-healing. Kan banyak serang Gen Z, wah pada waktu terima duit, ayo healing-healing. Ayo travel. Traveling, healing-healing. Kalau saya ya healing-healing, tapi dengan disiplin dulu. Disiplin baru healing-healing. Maksudnya, saya disiplin menyisihkan untuk yang hari tua, untuk investasi. Tapi ada juga untuk yang namanya belajar. Karena kan uang adalah alat tukar nilai tambah. Supaya kita punya nilai tambah, kita belajar. Suatu hal yang bermanfaat untuk orang banyak, mempunyai produk dan jasa yang bermanfaat untuk orang banyak, kita mendapatkan uang banyak. Tapi uang banyak kalau dihabisin juga habis loh. Mau beli apapun habis. Nggak pernah punya passive income, jadi aktif kerja terus sampai mati kan gitu ya. Nah ternyata, jadi kalau saya ada satu poin lagi yang namanya untuk yang healing-healing tadi, untuk senang-senang. Jadi sekian persen untuk cadangan. Cadangan itu if something happen, kita masih tetap punya cadangan gitu. Minimal 6 bulan pengeluaran kita punya. Terus kemudian kita punya yang untuk hari tua, untuk investasi. Tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa, minimal 10%. Setiap kerja dapat minimal 10% dialokasikan untuk yang aman dan menguntungkan. Terus kemudian jadi ada alokasi lagi selain untuk belajar, untuk hari tua, terus kemudian untuk amal juga, terus kemudian juga untuk cadangan, terus kemudian ada juga yang namanya maksimal 10% dari income kita gunakan untuk dinikmatin kalau kita sudah minimal 3 bulan. Saya pernah 2 tahun, tidak kemana-mana, damai, nabung, setelah itu pergi ke Eropa. Itu kan boleh toh? Boleh. Terus istri saya masuk ke Louis Vuitton gitu ya, dari ujung kuku sampai ujung rambut total 400 juta. Sampai di Bandara Heathrow di London, Pak, kamu beli apa? Ini ada topi, saya hobinya topi itu. Berapa itu? 4 euro. Loh, 4 euro aku 4. Enggak apa-apa, saya kan punya prinsip. Kalau pengen tahu suaminya sukses atau enggak, lihat istrinya. Jangan gitu ya. Iya betul. Pak, tadi ngomongin soal passive income. Kan banyak banget orang yang berpikir, aduh untuk punya passive income pasti harus punya modal yang gede dulu. Atau nggak tahu cara mengelola keuangannya supaya bisa dapat passive income. Sebetulnya passive income itu apakah memang perlu pakai uang yang besar atau seperti apa sih? Gini, jadi passive income itu kita cari dari 3. Tapi tentu saja ya gini, kita belajar dulu kecerdasan keuangan. Kayak tadi kan saya menunda kesenangan. Maksudnya apa menunda kesenangan itu tadi? Jadi saya sabar nabung tadi, setelah saya disiplin minimal 3 bulan, yang ada 10% tadi harus dihabiskan. 2 tahun harus dihabiskan, jadi hidupnya tetap seneng-seneng kok. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita mau beli barang yang konsumtif, tentu saja boleh nggak? Boleh. Misalnya saya mau beli nih mobil, berapa? 200 juta. Oh, kita tantang diri kita. Kalau tahun kini kita bisa mendapatkan 1M, 200 juta misalnya untuk hidup, sedangkan kita bisa investasi 3 kali lipat, 600 juta, barang konsumsinya 200 juta beli. Jadi tetap seneng-seneng, saya tetap happy-happy. Nah, balik ke tadi, passive income. Passive income itu kan kita harus tahu dulu, income ada 3 loh. Banyak orang
income taunya cuma satu, kerja. Iya, sampai tua kerja. Itu namanya active income. Kerja baru dapat uang. Siapa itu? Baik Anda mau dokter, mau Anda lawyer, baik Anda pedagang, yang dimana pebisnis juga, kontraktor. Kalau Anda masih harus ada Anda. Kalau ditinggal perusahaan Anda mati, berarti Anda masih active income. Nah, jadi ini pelajaran pertama itu ya, income, active income, passive income, portfolio income. Portfolio income. Ya, portfolio income ini adalah capital gain. Kita beli emas, harganya berapa, sekarang naik jadi berapa. Beli properti, harganya berapa. Tapi semua, baik kerja maupun portfolio income ini, tujuannya harusnya passive income. Keuntungannya untuk membangun passive income, hasil kerja untuk passive income. Passive income itu dengan tadi ada 3 cara. Nah ini tadi kan tanya toh, caranya dapat passive income maka harus duit banyak. Oh kalau duit banyak lebih gampang lagi kan gitu ya. Tapi bisa nggak Pak Tung? Dengan uang yang kecil kita bisa punya passive income. Bahkan tanpa uang langsung dapat passive income bisa nggak? Bisa. Memang passive income 3. Satu dengan namanya menyisihkan. Terima duit berapapun, gaji berapapun, sisihkan. Dulu saya gaji 1.350.000, saya menyisihkan 200.000. Produk telaji, umur 30 baru tahu. Itu 14% ya Pak ya dari gaji? Yes, 14%. Wah, kalkulasinya keren banget ini. Cerdas bro, 14%. Nah, 14% itu pada waktu itu saya menyisihkan. Nah kan gini loh, menyisihkan atau langsung cari yang duit gede, massive income, atau langsung passive income, bahkan tanpa duit. Ya pakai duit lah kecil. Nah kalau kita menyisihkan, ini resep yang sudah jadi menyisihkan itu bukan menyisakan loh. Problemnya Gen Z sekarang susah beli rumah karena tidak menyisihkan. Betul. Dan oh ya tadi kalau alokasi duit tadi ya, salah satu lagi adalah minimal 10% untuk belajar. Untuk belajar apapun itu Pak? Jadi belajar yang tentu saja kalau Anda kepengen dapat duit menghasilkan passive income, belajar bagaimana menghasilkan passive income, belajar bagaimana dapat duit lebih banyak, naik gaji lebih cepat, itu kan pelajaran kan gitu ya. Jadi pada waktu passive income, 1 menyisihkan. Oke ya, ulangi ya. Passive income itu 3. Nomor 1, Anda sedikit-sedikit jadi bukit, menyisihkan ke tempat yang aman dan menguntungkan. Ingat yang aman dulu. Jadi jangan kena, 1 bulan 10%. Itu harus hati-hati. Nggak boleh kemakan ya Pak ya. Tapi bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi menyisihkan kayak saya. Terima gaji 1.350.000, 200.000, 14% yang saya sisihkan. Berikutnya, saya naik gaji 3 juta. 1,5 juta saya sisihkan. Berikutnya, saya menikah. Istri 1,5 juta, saya jadi 4,5 juta. 3 juta saya sisihkan. Saya istri melahirkan, terus kemudian terpaksa tidak bekerja karena harus ngerawat anak, kan gitu ya. Terus kemudian, wah penghasilannya, ya tapi saya naik lagi tuh penghasilannya. 5 juta, tapi punya anak, punya begini ya sudahlah 3 juta, tetap 2 juta yang ini. Terus balik lagi, satu hari saya dibutuhkan karena kemampuan marketing dibajak jadi senior vice president marketing sebuah perusahaan yang sangat besar. Tahun 2000 gaji saya sudah 20 juta. Tahun 2000, 20 juta. Saya tetap meningkatkan gaya hidup. 5 juta saya pakai, 15 juta saya gulung. Nah, menyisihkan itu. Kan istilahnya gini. Kalau dulu itu ada satu teman saya cerita, oh papa saya tuh encek-encek dari Shantung katanya. Shantung itu satu daerah ya, di China sana. Wah, dia tuh punya prinsip, pantesan dia kaya, papanya dia kaya. Lah gimana? Penghasilannya 100, yang dipakai 10. Penghasilannya 1.000, yang dipakai tetap 10. Penghasilannya 5.000, yang dipakai tetap 10. Penghasilan 10.000, yang dipakai tetap 10. Lah kapan nggak kayanya? Tapi kalau saya enggak lah, jadi kalau penghasilan saya 100 pakainya 10 bisa, oke, lebih bagus lagi. Tapi kalau penghasilannya sudah jadi 1.000, mungkin saya pakainya 100 lah ya, untuk meningkatkan gaya hidup. Kalau nggak keburu mati ya silakan, nggak pernah menikmati. Dan dari dulu saya tuh always menikmati. Karena saya tetap healing dengan disiplin. Setelah disiplin, aset alokasi ini tetap digunakan. Nah itu nomor 1 menyisihkan. Dengan gini loh, orang kaya itu uangnya yang bekerja untuk kita. Nah kalau kita baru kerja-kerja, uangnya sudah kita nikmatin. Tadilah angsa, masih ingat? Angsa bertelur emas, itu kan diajarin dari kecil toh. Orang miskin, angsanya belum bertelur emas, sudah dipotong, dinikmati. Kalau orang kaya, angsanya dibiarkan bertelur emas. Ya kalau orang kaya yang menikmati, kalau telur emasnya 5 ya dipakai 1 lah, yang 4 diternakkan lagi jadi telur emas lagi. Tetap nikmatin, tapi dengan cara disiplin dulu. Nah itu menyisihkan. Kalau Anda tidak pernah menyisihkan, tidak pernah ada investasi yang aman dan menguntungkan, tidak pernah akhirnya membuat uang bekerja untuk Anda. Ulangi ya, orang kaya uangnya bekerja untuk dia. Nah kalau kita belum kaya, kita kerja cari uang terus kita nikmati terus, tidak ada uang yang kerja untuk kita. Celaka kan gitu ya.
Nah, yang kedua, tadi langsung dapat massive income. Perhatikan, tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan income yang Anda bayangkan. Bisnis apa aja itu, Pak? Kalau Anda bilang, Pak, saya di properti, sebagai apa? Loh, Pak, saya sebagai tukang bangunan. Oke, kalau tukang bangunan, Anda menukar waktu dengan keahlian Anda dengan uang. Dia tidak punya faktor kali, dia punya nilai tambah. Perhatikan, orang-orang kaya, dia punya nilai tambah, punya faktor kali, baru dia dapat massive income. Kita menukar waktu kita dengan uang, menukar keahlian kita dengan uang. Tapi kalau tidak ada faktor kali, misalnya tukang semen, Anda bangun jam 4 pagi sampai pulang jam 10 malam karena harus lembur, ya dapat duit dari lembur. Satu hari 150.000, dapat lemburan, ya mungkin jadi 200-250.000 misalnya. Tidak punya faktor kali. Tapi ada jenis bisnis juga di properti misalnya. Anda jadi agen properti. Anda dapat 2%. Misalnya dapat 2%. Nah, tapi agen properti ada dua macam. Agen properti yang cerdas, agen properti yang biasa-biasa saja. Semuanya cerdas, tapi yang satu cerdas banget lah gitu ya. Saya itu pencinta kerja cerdas. Kerja cerdas. Bukan menolak kerja keras. Oke. Kalau Anda kerja cerdas dan keras, kayaknya lebih cepat dan lebih banyak dibanding yang cerdas tok. Oke. Tapi cerdas ini awal dulu. Nah, kalau kepepet ya pertama kali keras dulu enggak apa-apa. Tapi meluangkan waktu untuk belajar supaya makin cerdas. Dengan cerdas kita mulai memilih jenis industri tadi. Oh, saya tukang semen. Kenapa enggak sih kalau saya bilang mau punya faktor kali? Saya jadi koordinator teman-teman saya yang tukang semen. Boleh nggak? Iya. Saya mulai jadi kontraktor kecil-kecilan. Kamu mau butuh tukang semen? Oh, teman-teman saya dari desa saya bisa. Nah, tapi kan mereka bagi saya dong. Saya 150.000, saya dapat 20.000, lumayan toh. Dapat faktor kali dari teman-temannya. Oh, maju lagi. Saya, bentar, itu dapat ikan. Dapat. Yuk kita cari ikan. Kita lihat dulu ikannya. Wah, emang luar biasa patung ini masih fitnya luar biasa. Wow, ini lumayan ini. Gede ya, Pak ya? Berapa kilo kira-kira, Pak? Ini lumayan. Mari kita lihat nih, 1 kilo. Mau merasakan? Aduh, boleh Pak. Oh, tapi ini, berat nggak? Enggak, ini gini pegang. Pegangnya di sini, ini di gulungan. Ya, biasanya gini. Gini. Nah, Oke. Gini terus digulung. Nah, kalau berat diturunkan dulu. Kalau berat diturunkan, digulung, ditarik. Wah, iya. Tarik terus diturunkan lagi, digulung. Nah, wah, iya loh. Tarik. Nah, itu mulai. Turunkan lagi, tarik. Ditarik ke atas pada waktu turun, digulung. Turun, digulung. Wah, ini berat banget, Pak. Berat banget. Wah. Pak, nggak bisa. Nggak sanggup. Wah, lumayan. Segini, brother. Wah, luar biasa. Nah, kalau pengen tahu, ini senarnya ini untuk 36 kilo. Senarnya, kalau enggak putus ini ya. Wah, ini ikan apa, Pak? Ini namanya ikan toman. Ikan toman. Ini pancingnya sampai melengkung. Wah, segini lumayan nggak? Wah. Padahal tadi ini yang tadi lele tadi apa ya? Iya, lele tadi. Lele. Dapatnya segini. Mantep nggak? Mantep. Wah, dahsyat. Top Marco Jos. Wah, mantap. Gimana nih wawancara dilanjut di sebelah ikan? Ini pewawancara yang paling hoki. Karena pada waktu wawancara dapat gitu. Langsung dapat ikan, langsung kabur kita ya, Pak ya. Langsung. Mana ikannya? Tapi berat banget, Pak. Ya berat. Berat ini 3 kilo lah. 3 kilo. Patung nge-gym ya, Pak ya? Oh, yang saya push up tiap hari. Push up tiap hari. Oke, luar biasa. Squat tiap hari. Oke, nah. Saya punya satu yang namanya Game of Life. Game of Life. Supaya kita disiplin, kita main game. Nah, tolong ya. Ya. Loh, ikannya geledakin doang. Sudah ada asisten. Nggak ngurus sendiri. Iya. Mancing pun pakai asisten. Kelinting-kelinting baru narik. Oh, tadi gimana? Adrenalinnya waktu narik? Adrenalinnya luar biasa. Pertama kalinya. Baru dahsyat, luar biasa. Oke, Pak, ini kan kita udah ngomongin hobi. Nah, terus kita tadi mau cerita Game of Life boleh? Nah, boleh ya. Tapi kita lanjut di boleh di sana. Perpustakaan, Pak. Oh, boleh. Bapak suka baca buku? Wah, itu pasti kan. Kalau Roma itu ada patung-patung indah, patung rumah saya patung buku. Oke. Bukunya dari Gunung Merapi, batu-batu, diukir satu-satu, disunduk.
pakai besi, jadi di depan ada 3 patung buku. Oke, berarti kita langsung cerita Game of Life, terus juga lanjutin tadi passive income, kemudian kita lihat koleksi bukunya Pak Tungdes Lemboring. Koleksi kan tadi yang pancingan hasil pancing. Iya, boleh lihat juga. Yuk, let's go.